Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari hikmat alam tentang burung. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Anak-anak, setiap hari saat saya membawa mobil saya ke jalan menuju tempat kerja, saya melihat sebuah rumah pertanian tua dari batu bata, sebuah lumbung besar berwarna merah, dan kolam yang tenang dengan jembatan kayu di tengahnya. Setiap hari saya pergi bekerja, saya melihat kawanan angsa Kanada berada di sekitar kolam. Entah mereka sedang mendayung di atas air atau mematuk binatang-binatang kecil di rerumputan. Pada saat musim panas, ketika para angsa tersebut mencari makanan di rerumputan, saya melihat seekor angsa dengan kepalanya tegak ke atas, dengan lehernya yang panjang, sementara angsa yang lain mencari binatang-binatang kecil untuk dimakan. Angsa itu sedang menjaga, sementara yang lain makan. Ia sedang melindungi kawanan angsa itu. Namun akhirnya, angsa penjaga itu sepertinya juga melihat seekor binatang kecil yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Ia merendahkan kepalanya dan mulai mematuk-matuk di rerumputan seperti angsa lainnya. Seekor angsa yang lain melihat angsa penjaga itu beristirahat. Dengan bergegas, ia menuju ke situ dengan mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara dengan keras. Angsa penjaga itu kaget dan kembali bersiaga. Dan angsa yang lain tersebut, sesudah meneriaki angsa penjaga itu, kembali mencari makanan. Tugas dari angsa penjaga itu adalah untuk melindungi kawanan itu dari pemangsa, yakni binatang-binatang lain yang suka menjadikan para angsa itu sebagai santapan malam. Ketika ia berhenti berjaga dan mulai makan, semua kawanan berada dalam bahaya. Anak-anak, seringkali juga mudah bagi kita untuk melonggarkan kewaspadaan kita terhadap pencobaan. Namun, kita tidak boleh seperti itu. Alkitab berkata bahwa iblis bagaikan singa yang mengaum, berjalan keliling mencari makanan. Tetaplah berjaga dengan pertolongan Tuhan dan berdirilah teguh melawan setan dan pencobaannya. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, pagi ini kita belajar
dari seekor angsa penjaga yang harus siaga menjaga keselamatan teman-temannya. Ia tidak boleh lengah sedetik pun agar teman-temannya selamat dari bahaya. Anak-anak, demikian pula dalam kehidupanmu. Jangan memberi kesempatan sedikit pun kepada setan untuk membawa dirimu dalam pencobaan. Setan sementara mencari-cari teman untuk bersamanya. Oleh sebab itu, engkau tidak boleh lengah. Engkau harus berhati-hati terhadap segala godaan setan. Hari ini, mintalah Tuhan Yesus untuk menolongmu, untuk menjauhkanmu dari segala yang jahat. Mintalah Tuhan untuk menolongmu mengatakan tidak pada setiap godaan setan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. The Bible tells me so.